Bukan hanya soal normalisasi Ciliwung, banjir juga dipicu siapa gubernurnya. Jokowi memiliki harapan besar terhadap harmonisasi kerjasama pusat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir. Maklum ketika masih menjabat gubernur, Jokowi dibuat kecewa berat dengan istana. Banjir yang dalam benaknya harus ditangani secara sinergis pusat dan Pemprov ternyata bertepuk sebelah tangan. Ketika dirinya terpilih sebagai RI 1 dan otomatis Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur, Presiden pun menugaskan satu Basuki lainnya agar bisa berkoordinasi sesama Basuki terjadi jalinnya rapi. Gubernur dan Menteri PUPR itu lugas membuat pembagian tugas dan Pemprov kebagian merelokasi warga di bantaran Kali Ciliwung, sementara pusat mengeksekusi konstruksi normalisasi kali. Ternyata takdir berkata lain. Abbas sebagai pengganti tak sudi meneruskan program lama karena dia lebih suka terlihat mesra dan ramah kepada warga bantaran kali. Anti penggusuran pun didengungkan. Jadilah program normalisasi Ciliwung terganjal organisasi gubernur. 5 tahun hanya membuang waktu untuk penanganan banjir. Pejabat yang menggantikan Anies ketiban program lama yang dibuat mandek oleh sang fenomenal. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan pihaknya mengalokasikan 700 miliar rupiah untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Anggaran ini masuk dalam rencana peraturan daerah tentang APBD DKI tahun anggaran 2023. Normalisasi Kali Ciliwung kurang lebih sekitar 700 miliar rupiah, kata dia. Heru menuturkan rencananya pemerintah DKI bakal membebaskan lahan di 4 kelurahan tahun depan. Dia tak mendetailkan lokasinya. Akan tetapi, Kepala Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta Yusmada Faisal telah menyampaikan 4 kelurahan tersebut dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI pekan lalu. Kami mendapat arahan dari Kementerian PUPR bahwa untuk Ciliwung diprioritaskan di 4 kelurahan, terang Yusmada. Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna optimistis bendungan aliran Ciliwung di Bogor dan proyek sodetan di Bidara Cina bisa mengurangi 40% banjir Jakarta. Menurut Yayat, hal tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal memanfaatkan pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi yang bisa kurang 30% wilayah banjir di Jakarta. Pembangunan waduk itu bisa kurangi potensi genangan yang terjadi. Artinya dengan ditahannya air di waduk atau bendungan, potensi wilayah genangan bisa berlaku kurangnya, ujar Yayat. Intinya persoalan banjir Jakarta ternyata ada kaitan dengan kepedulian seorang gubernur. Karena sejak awal Abbas hanya berkonsentrasi untuk memuluskan jalan menuju istana. Teriakan korban banjir di wilayahnya hanya dianggap angin sepoi yang membuat tidur nyenyak. Dan kini setelah lengser, dia pun mulai menuai hasil ketidakpeduliannya. Seharusnya bentuk upaya memuluskan jalan ke istana tidak berupa pencitraan, melainkan sungguh-sungguh bekerja sesuai tupoksi. Namun karena bawaannya hanya sebatas mampu bicara, akhirnya buahnya adalah dibicarakan sebagai piawai berbicara semata.
Pesan Heru Budi ke warga Jakarta, jaga kerukunan dan kekompakan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta warga ibu kota agar tetap kompak dan rukun. Hal ini ia sampaikan kala mengikuti pembinaan Ketua RT RW sekelurahan Durensawit, Jakarta Timur. Saya titip pesan untuk selalu jaga kekompakan dan kerukunan di wilayah masing-masing, katanya. Kepada warga Jakarta, Heru Budi juga berpesan agar memperhatikan kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Waspada dengan resiko penyakit DBD di musim hujan, dan jangan lupa untuk segera vaksin booster bagi yang belum, ucap dia. Dalam kesempatan tersebut, Heru Budi juga menyaksikan kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Provinsi DKI Jakarta. Saya hadir di sini dalam rangka bersilaturahmi mengenai materi sosialisasi Pergub Nomor 31 Tahun 2022 ini. Nanti silakan Bapak Ibu tanya jawab dengan lurah, camat, dan Pak Wali Kota. Hal ini agar semua warga memahami dan bisa berkolaborasi bersama pemerintah dalam membangun kota Jakarta, ujar dia. Saat berbincang bersama masyarakat, Heru bercerita ia dan keluarganya telah menjadi warga Kelurahan Durensawit sejak 1989, sehingga ia menitipkan pesan kepada warga Durensawit untuk kompak dalam menjaga kerukunan serta menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan tentram dalam bermasyarakat.